Salam guys yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dengan sumber artikel media Rohani Parakletos. Untuk pembacaan artikel rohani pada saat ini dengan judul Korelasi antara Perjanjian dan Sunat. Part 1. Tuhan selalu menunjukkan kasih karunia kepada umatnya melalui berbagai peristiwa yang tidak diduga oleh masyarakat di sekitarnya. Hal itu yang dirasakan oleh Zakaria dan Elizabeth. Kasih karunia yang diberikan Allah kepada keluarga itu adalah mengandung dan melahirkan seorang anak. Mengapa disebut kasih karunia? Karena ia melahirkan anak di usia senja. Disebut kasih karunia karena anak yang akan dilahirkan akan menjadi anak yang istimewa karena kelahirannya mendahului kedatangan Mesias Sang Reformator yang dijanjikan oleh Allah melalui para nabi dalam Perjanjian Lama. Yang menjadi pertanyaan, mengapa dia harus mengutus Yohanes Pembaptis untuk mendahului Sang Juru Selamat? Kelahiran Yohanes ada benang merahnya dengan Allah tidak mengutus nabi-nabinya selama 400 tahun. Allah terakhir mengutus nabinya yang bernama Maleakhi untuk bekerja sebagai nabi di Israel. Dengan tidak adanya nabi, bagaimana situasi bangsa Israel? Tentunya kondisinya begitu bobrok, baik moral maupun spiritualnya. Maka dari itu, sebelum kedatangan Juru Selamat, harus membuat dan memperbaiki jalan supaya menjadi baik. Hal itu sesuai dengan nubuat dalam Perjanjian Lama. Seorang nabi dan dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang akan dan harus kamu dengarkan. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada segala yang kuperintahkan kepadanya. Kedua ayat di atas sangat penting karena keduanya yang menjiwai dan menegaskan suatu kebenaran yang akan terjadi di masa yang akan datang. Antara perkataan Musa sebagai penyambung lidah Allah dengan perkataan Allah yang kedua di atas senada atau tidak ada kontradiksi antara keduanya. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah yang dikatakan nabi palsu. Karena perkataan tidak terjadi dan tidak sampai, maka dari itu perkataan yang tidak difirmankan oleh Tuhan itu menggambarkan bahwa dia disebut nabi palsu karena dia berkata di atas nama dirinya sendiri, bukan atas nama Tuhan. Dalam ayat ini menceritakan bangsa Israel yang sudah masuk dalam tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Ia juga memperingatkan supaya tidak belajar berperilaku kekejian seperti yang dilakukan bangsa-bangsa lain. Jangan ada umat Israel yang didapati mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, atau seseorang yang menjadi tenung paranormal, penelaah, penyihir, orang yang bertanya kepada arwah dan roh peramal, bertanya kepada roh yang sudah mati. Inilah yang disebut kekejian bagi Allah. Mengapa hal-hal di atas dianggap kekejian bagi Allah? Karena perilaku dan
Sikap yang demikian sangat kontradiktif bagi Allah sendiri sebagai yang Maha Kuasa. Dengan melakukan seperti yang disebutkan di atas, berarti ada ilah yang lain yang disembah selain Dia. Dengan kata lain, mereka mempunyai sifat dan watak mendua. Dia sebagai Allah mempunyai sifat penjemburu yang tidak mau diduakan dan diperbandingkan dengan siapapun, termasuk dengan ilah-ilah bangsa lain di luar Israel. Dia adalah Allah yang pencemburu dan membuat Dia murka terhadap umatnya. Ia menganggap kekejian bagi mereka yang masih berusaha untuk melakukan peribadatan penyembahan yang bukan kepada Allah. Untuk menjaga supaya umatnya tidak selingkuh dengan yang lain, maka Dia menjaga semangat umat Allah tetap menyembah kepadanya dengan mengutus para nabi untuk melakukan teguran dan peringatan. Hal ini disampaikan Musa. Hal ini juga berlaku bagi umatnya saat itu dan saat ini juga, tetapi juga sebuah nubuatan untuk masa yang akan datang. Amin dan bersambung.